Halo sobat, selamat datang di podcast kami, tempat di mana kita berbagi cerita dan pengetahuan seputar kesehatan masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini tema kita yang kami ambil itu tentang HIV/AIDS dan cara pencegahannya, khususnya peran bidan dalam mengatasi penyebaran HIV di kalangan masyarakat. Nah, hari ini kita sudah bersama Kakak Sari sebagai seorang bidan yang bertugas di klinik Kartini Naimata. Kakak Sari, terima kasih sudah meluangkan waktunya di podcast kami pada hari ini. Terima kasih kembali, senang berbagi. Jadi Kakak Sari sebagai pembuka pada hari ini bisa dijelaskan secara singkat atau sedikit tentang apa itu HIV dan bedanya dengan AIDS itu seperti apa? HIV itu adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh, di mana sistem imun tubuh kita itu akan perlahan-lahan menurun, terutama pada sel darah putih. Oh begitu, jadi dia menurun pada sel darah putih. Sel darah putih. Ya, jadi yang berikut itu bagaimana kondisi penyebar HIV yang Kakak temui di kalangan masyarakat saat ini? Jadi kan sekarang ini lagi viral-viral tentang peningkatannya HIV/AIDS. Terkhususnya untuk pengetahuan masyarakat di Kota Kupang, itu masih terlalu sangat minim tentang HIV dan AIDS. Seringkali masyarakat di Kota Kupang itu menganggap bahwa HIV dan AIDS itu sama. Tetapi sebenarnya HIV dan AIDS itu berbeda. Ketika HIV kita tidak mencegah dan mengobati, maka dia akan menyebar menjadi penyakit AIDS. Oh, jadi begitu, karena memang kita punya pendapat juga seperti itu. HIV/AIDS itu dia sama, tapi taunya dia beda-beda. Oke, yang berikut itu Yang berikut itu, menurut kakak bagaimana penularan HIV/AIDS sering terjadi? Nah, penularan HIV sendiri, contohnya seperti pemakaian jarum suntik. Pemakaian jarum suntik itu contohnya seperti orang yang menggunakan narkoba. Ketika orang menggunakan narkoba, sedangkan jarum suntik ini kan digunakan hanya khusus untuk satu orang pada satu tubuh, bukan satu orang pada jarum suntik ini digunakan untuk semua, tidak. Tetapi satu jarum suntik digunakan untuk satu orang. Kemudian pergaulan bebas. Seringkali kita temui anak muda sekarang kalau berpacaran, kalau tidak melakukan hubungan intim itu tidak tidak bagus begitu. Tetapi itu salah. Sebenarnya dalam pengetahuan kita bahwa cara penularan HIV itu yang pertama dari pergaulan kita, dari cara berpakaian kita, dari bahkan pun dalam rumah kalau misalkan ada orang yang terkena HIV, contohnya seperti peralatan makan, gosok gigi, peralatan mandi atau apapun itu bisa terjangkit pada kita yang tidak terkena HIV. Jadi HIV bisa terjangkit melalui pakaian juga? Melalui pakaian bisa, melalui makanan pun bisa, dari peralatan mandi, peralatan makan pun itu bisa. Berarti masyarakat masih sering salah paham dengan ini ya? Iya, kalau mau dibilang pengetahuan masyarakat ini masih terlalu sangat minim. Contohnya seperti orang-orang yang di kampung itu kan mereka belum tentu tahu HIV itu apa. Mereka hanya tahu HIV itu penyakit yang menular, tetapi menularnya itu bagaimana orang-orang di kampung itu belum tahu. Contohnya seperti di Papua itu kan mereka belum terlalu tahu tentang HIV/AIDS. Terus bagaimana peran bidan terhadap pencegahan HIV/AIDS tersebut? Nah, peran kami dari kesehatan itu yang pertama, sekarang pemeriksaan HIV ini sudah bisa dilakukan di puskesmas, rumah sakit, bahkan lembaga-lembaga organisasi pun sudah ada. Intinya ada kemauan dari dalam diri kita sendiri mau periksa atau tidak. Seringkali pun kadang orang bilang, saya mau periksa tapi saya takut. Nanti saya ini positif. Tidak. Kalau kita ada niat untuk kita mau periksa, pasti kita bisa tahu, kondisi tubuh kita itu bagaimana. Kita bisa tahu ya. Terus itu, selanjutnya itu, dari cara pergaulan kita. Dari cara pergaulan kita pun kita bisa tahu, saya ini mungkin pacaran saya suka berganti pasangan ya. Saya melakukan ini dengan satu.
terus kemudian lagi dengan 1. Nah, di situ kita sudah bisa tahu apakah saya ini terkena HIV atau tidak. Nah, cara penanganannya yaitu kita harus melakukan tes HIV. Dan tes HIV ini bukan hanya untuk anak muda saja, tetapi targetnya itu ada pada ibu hamil, pada pekerja seks itu pun ada, pada waria pun itu ada 8 target yang harus melakukan pemeriksaan HIV. Nah, itu di rumah sakit pemerintah sudah ada, di puskesmas sudah ada, di klinik sudah ada, di lembaga-lembaga swasta pemerintah pun sudah ada. Mungkin kakak bisa jelaskan sedikit tentang gejala awal terkena penyakit HIV. Gejala awal yang sering kita temui ya, contohnya seperti pada ibu hamil ya. Ibu hamil itu kan waktu awal dia tahu kalau dia hamil itu ketika dia datang ke paskesnya untuk melakukan pemeriksaan, di situ kita akan melakukan namanya tes darah atau tripal. Nah, di situ kita bisa tahu ibu hamil ini dia terkena HIV atau tidak. Nah, kalau kita sudah lihat dari hasil darahnya di situ sudah menjelaskan bahwa dia positif, berarti betul-betul dia itu terkena HIV. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa perubahan postur tubuhnya itu berubah, berat badannya pun menurun. Dia contohnya seperti orang yang kena penyakit gula, ya. Orang yang kena penyakit gula itu pasti dia punya berat badan itu akan menurun. Itu gejala awalnya itu seperti itu. Nah, jadi selama kakak di lapangan itu mungkin ada tantangan apa dari pasien-pasien begitu tentang dan biasanya bakalan waktu di lapangan? Untuk sekarang ya, kalau di kliniknya kami itu sekarang mungkin kami belum dapat tantangan karena belum ada pasien yang mau datang untuk periksa, memberanikan diri untuk periksa ya. Tapi kalau mau dibilang untuk di Kota Kupang sudah banyak yang menemukan kasus HIV dan banyak tantangan yang para nakes itu terima. Kadang pada pasien mereka tidak mau menerima kalau mereka itu positif HIV. Tetapi dengan cara kita mengedukasi pasien, kita memberitahukan pasien bahwa ketika dia mau berobat, dia bisa sembuh karena ada obat HIV. Bukan tidak ada ya. Ada obat HIV-nya. Ketika dia mau berobat, berarti dia akan sembuh. Tetapi kalau dia tidak mau berobat, dia akan berkembang menjadi AIDS. Nah, di situ kita sudah susah untuk mengobati. Jadi, obatnya ada di puskesmas, ada di rumah sakit, itu tersedia. Intinya mau berobat dan ketika pasien datang dan memeriksa, sudah hasilnya positif, kita sebagai nakes pun, kita memberikan edukasi yang baik kepada pasien, dan pasien mau menerimanya dengan baik, ya semuanya akan berjalan dengan baik. Apalagi kan ini bagaimana pencegahan HIV tersebut? Pencegahannya seperti yang tadi awal saya sudah bilang ya, dari cara pergaulannya kita. Kita harus pintar-pintar bergaul, terutama pada anak muda ya. Pintar-pintar bergaul. Kadang kita tidak tahu, oh teman kita ini datangnya membawa hal baik, tapi sebenarnya ada hal buruk di balik itu. Yang kedua, artinya kita mengurangi stigma kita yang sering berpikir bahwa dia tuh HIV, jadi tidak usah dekat-dekat, tidak. Tetapi ketika kita melihat orang yang terkena HIV ya, orang yang terkena HIV di situ, kita memberikan dia dukungan. Kalau kamu tuh pasti sembuh. Kita mendorong dia untuk dia itu mau berobat, dia itu mau mencegah penyebarannya dengan cara melakukan tes HIV di puskesmas, di rumah sakit, dengan minum obat rutin, pasti dia kasih. Berarti sekarang kan ada peningkatan khususnya di, kalau tidak salah beberapa bulan lalu itu di Oigobo, di Kelurahan Oigobo itu. Di situ kan di kalangan anak muda mungkin kenapa ada peningkatan karena mereka mungkin tidak mau periksa supaya ada penanganan dari tim medis, mungkin seperti itu. Jadi dan tadi mungkin karena kita sudah terlalu serius, mungkin kakak bisa minum sedikit baru kita lanjut. Lanjut. Oke, jadi yang terakhir sih, kami butuh pesan dari kakak untuk masyarakat agar tidak ada lagi kayak peningkatan HIV, mungkin seperti yang beberapa bulan lalu di Kelurahan Oigobo itu. Kami minta saran dari kakak.
Mungkin saran saya sebagai nakes ya. Yang pertama, khususnya untuk anak muda, say no to drugs. Hindari pemakaian narkoba, obat-obat terlarang. Hindari itu. Yang kedua, beri dukunganlah pada teman-teman yang sudah terkena HIV. Yang ketiga, cobalah belajar untuk hidup bersih. Jadi kan tadi kakak bilang di sini masih ada satu, dari kemana masyarakat mendapatkan edukasi tentang HIV. Mungkin tadi seperti yang sudah jelaskan itu bisa ke klinik, bisa ke puskesmas. Kakak bisa minum sedikit sambil kita tarik napas dulu baru kita lanjut. Izin minum ya. Jadi saya bertanya sedikit tentang yang tadi tentang pengobatan. Jadi dalam pengobatan itu mungkin ada tantangan. Oh dalam itu pengobatan HIV? Pengobatan memang pasti ada dengan tantangan ya. Kadang ketika pasien sudah datang untuk dia periksa HIV, di situ kan ada namanya komunitas. Ada suatu komunitas itu yang disebut sebagai komunitas YBS. Ketika kita dapat pasien yang sudah positif HIV, di situ kita memberitahukan pada ada beberapa komunitas. Jadi mereka yang akan mengarahkan ke puskesmas untuk berobat. Tapi kadang pasien ini mereka sudah tahu kalau mereka itu HIV, mereka tidak mau datang berobat. Nah itu yang menjadi kendalanya kami, tantangannya kami sebagai nakesnya tuh di situ. Karena masyarakat begini banyak, kalau kita nakes hanya sedikit, kita mau cari pasien begini banyak mana? Mau cari pasien yang mau berobat HIV ini di mana? Kan tidak. Kalau penularan HIV tersebut bisa melalui makanan atau Bisa. Penularan HIV itu kan bisa. Penularan HIV itu kan bisa sama kayak tadi ya saya bilang ya, dari perlengkapan mandi itu bisa, dari pergaulan kayak seks bebas, berganti gonta-ganti pasangan, orang yang sudah berumah tangga. Kadang kan contoh ya kayak orang Kupang bilang kalau tiap hari makan kangkung terus kan bosan, kayaknya kan makan ikan, makan daging. Jadi mereka tidak puas dengan pelayanan istri di rumah, mereka cari di luar. Tetapi mereka tidak tahu ketika mereka keluar dan mencari pelayanan yang di luar itu, mereka tidak tahu apakah orang ini terjangkit HIV atau tidak. Apakah dia sehat atau tidak? Dia sehat atau tidak. Makanya seperti yang tadi saya sudah bilang ada 8 target pemeriksaan HIV. Itu yang pertama ibu hamil, pasien TBC, pasien IMS, infeksi menular seksual. Itu bisa terkena HIV. Para pekerja seks seperti di klub-klub malam, itu kan kita tidak tahu mereka itu bersih atau tidak. Berarti kalau sudah AIDS itu tidak bisa disembuhkan lagi. Ya kalau yang sudah namanya AIDS berarti tidak ada obatnya lagi. Kalau HIV, masih. obatnya ada. Pemerintah sudah siapkan obatnya. Tapi karena dari ini orang-orangnya saja yang tidak mau untuk berobat, karena ada pengobatan, karena mungkin karena ada di sisi lain mereka mungkin malu. Iya, kayaknya malu. iya. Karena kan manusia ya, kalau kayak rasa kayak dizolimi, kayak dia sudah kayak mulai dibedakan, dia tuh HIV, jadi kayak tidak mau bergaul lagi. Contohnya kayak misalkan saya nih, saya terkena HIV, terus dua orang ini tidak mau bergaul, kan saya rasa, aduh, kok saya disingkirkan. Iya. Jadi kayak pergaulannya tuh dibanding-bandingkan. Berarti di kalangan anak-anak juga bisa kena. Oh iya, betul. HIV ini dia munculnya ketika sudah menstruasi atau sebelum menstruasi juga bisa? Begini ya, mau muncul saat menstruasi ataupun tidak menstruasi itu kita tidak tahu dari cara pergaulan kita. Kayak tadi yang saya bilang ya, kalau kita artinya sudah melakukan hubungan dengan orang yang terkena HIV atau kita menggunakan alat makan, alat mandi sama-sama dengan orang HIV, ya mau tidak mau pasti kita kena. Oh berarti misalkan anak di bawah umur juga bisa? Bisa, karena kan itu kena sistem kekebalan tubuh. Oh iya. Artinya sistem imun tubuh kan mulai menurun. Misalnya nih kalau ibu hamil,
dia kan terkena HIV. Terus nanti anaknya yang dilahirkan itu Bisa kena Bisa juga kan dari darah. dari ibunya toh Dari darah. Makanya kenapa harus dilakukan pemeriksaan HIV pada ibu hamil. Mungkin kakak tahu kayak misalkan orang yang terkena HIV itu pemeriksaannya itu rutin itu setiap bulan atau Pemeriksaan HIV ini dia sama kayak pemeriksaan hamil. Jadi ada semacam stick nih. Contohnya ini kayaknya misal ini stick ya. Ketika datang kita kan ambil darahnya tuh sedikit. Jadi kalau saat kita cek garisnya 1, kalau ibu hamil garisnya 1 kan dia negatif. Kalau garis 2 kan positif. Jadi kalau saat ambil darahnya tuh dia 1 berarti itu non reaktif. Tapi kalau 2 berarti dia itu reagen. Artinya itu dia positif. Jadi pemeriksaannya itu 1 kali. Nanti kalau sudah tahu dia positif berarti di situ kita langsung arahkan. Kalau misalnya dia datang periksa di klinik, kami di klinik kan tidak menyiapkan obatnya. Yang menyiapkan obatnya itu adalah di vaskes pemerintah, rumah sakit pemerintah dan puskesmas. Jadi kita arahkanlah kita bawa pasien ke puskesmas untuk mendapatkan obat. Kalau pasien dia minum obat secara rutin, otomatis dia sembuh. mungkin cukup sudah diskusi kita pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan dari Kata Sari yang sudah waktu mengasihkan pada kesempatan sore hari ini. Jadi semoga podcast kita pada hari ini itu bermanfaat bagi teman-teman kita supaya tidak misalkan kayak ada terkena begitu langsung ke tim medis supaya cepat untuk dicegah. Baik, untuk sobat sehat, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kami pamit. Saya Sarsi Seko dan saya Risma Bunga. Kami pamit. sampai jumpa.